Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sahabat yang dicintai Allah, semoga semua dalam kondisi sehat walafiat. Mengingat syurga dapat menghidupkan hati, dan melupakan syurga itu bisa mematikan hati. Maka mari kita menuju gerbang syurga yang sudah terbuka pintunya. Bagaimanapun keadaan diri kita, apa yang terfikirkan dalam otak kita, maka sesungguhnya surga itu jauh lebih tinggi dan lebih sempurna dari apa yang kita bayangkan. Dalam surah As-Sajdah ayat 17 Allah Subhanahu wa taala sampaikan, "Fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaa'an bima kanu ya'malun." Maka tidak seorang pun mengetahui apa yang disembunyikannya untuk mereka, yaitu bermacam-macam kenikmatan surga yang menyenangkan hati sebagai balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan. Dalam hadis qudsi yang diriwayatkan dari Bukhari disebutkan bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'dadtu li'ibadis salihin." Aku siapkan bagi hamba-hambaku yang saleh, ma la 'ainun ra'at, kenikmatan yang belum pernah dilihat oleh mata, wala udhunun sami'at, dan belum pernah didengar oleh telinga, wala khatara ala qalbi bashar, dan belum pernah terbetik dalam hati manusia. Masya Allah. Keindahan dan kenikmatan surga itu melebihi apa yang pernah didengar telinga, melebihi apa yang pernah dilihat mata, melebihi apa yang pernah dibayangkan benak manusia. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan itu sesuai dengan kemampuan akal kita dan menggambarkannya juga sesuai dengan pemahaman kita. Sehingga dengan sedikit pemahaman kita itu kita mengerti tentang kenikmatan surga. Ibnu Qayyim rahimahullah pernah berkata, bagaimana akal yang tidak mampu dan lemah ini bisa menilai tentang nilai surga yang ditanam dengan tangannya, tangan Allah, diberikan sebagian untuk hambanya, dipenuhi keridhaan dan rahmatnya, dihiasi dengan kemuliaan, disifati dengan nikmat yang mulia, dan disifati dengan kerajaannya, dengan kerajaan yang besar. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Insan ayat 20-22 menegaskan, wa idza ra'aita thamma ra'aita na'iman wa mulkan kabira 'aliyahum thiyabu sundusin khudrum wa istabrak wa hullu asawira min fiddati wa saqahum rabbuhum syaraban tahura inna hadha kana lakum jazaa'an wa kana sa'yukum mashkura. Dan apabila engkau melihat keadaan di surga itu, niscaya engkau akan melihat berbagai macam kenikmatan dan kerajaan yang besar. Mereka berpakaian sutra halus, sutra hijau, sutra tebal, dan memakai gelang terbuat dari perak. Dan Tuhan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada mereka minuman yang bersih dan suci. Inilah balasan untukmu, dan segala usaha yang telah kau lakukan diterima dan diakui oleh Allah Subhanahu wa taala. Sahabat yang dicintai Allah, apa saja sih karakteristik penduduk surga itu? Sedikit kita mau lihat. Setelah kita tahu bahwa surga itu walaupun sudah disifati dengan sifat yang sudah disebutkan dalam Al-Quran dan hadis, tentu kenikmatannya jauh lebih besar. Lalu karakteristiknya bagaimana penduduknya itu? Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya orang yang pertama kali masuk ke surga dalam keadaan laksana bulan di malam purnama. Orang yang setelah mereka laksana bintang yang sangat terang di langit. Mereka tidak akan buang air kecil, tidak akan buang air besar, tidak beringus, tidak meludah. Sisir mereka dari emas, keringat mereka adalah misk. Tempat bukhur mereka adalah batang kayu gaharu. Istri mereka bidadari. Bentuk tubuh mereka semuanya sama, yaitu seperti bentuk tubuh ayah mereka, Adam alaihissalam. Tingginya 60 hasta. 60 hasta itu berarti sekitar 30 meter. Dalam hadis lain disebutkan, sesungguhnya di dalam surga itu ada kamar-kamar yang bagian dalamnya kelihatan dari luar dan bagian luar kelihatan dari dalam.
Lantas seorang Badui sambil berdiri bertanya kepada Nabi SAW, "Wahai Rasul, untuk siapa kamar itu diperuntukkan?" Lalu Nabi menjawab, "Untuk orang yang berkata benar, yang memberi makan, dan orang yang senantiasa puasa, serta orang yang sholat malam di saat orang tertidur." Hadis riwayat Tirmidzi. Tidak ada sesuatu pun yang Allah berikan kepada mereka yang lebih dicintai oleh mereka dan lebih menyenangkan mereka daripada melihat wajahnya. Tidak ada satupun yang lebih mengembirakan kita sebagai seorang beriman dari segala nikmat yang pernah Allah berikan kepada kita kecuali melihat wajahnya, wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Lilladzina ahsanul husna wa ziyadah wa la yarhaqu wujuhahum qataru wa la dhillah ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun. Bagi orang-orang yang berbuat baik ada pahala terbaik, syurga, dan tambahannya yaitu kenikmatan melihat wajah Allah. Dan wajah mereka hamba-hamba Allah yang melihat Allah tidak ditutupi debu hitam dan tidak pula dalam kehinaan. Mereka itulah penghuni syurga yang kekal di dalamnya. Pengertian al-husna pada ayat di atas adalah syurga, maka ziyadahnya yaitu melihat wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka mudah-mudahan sahabat sekalian yang dirahmati Allah, mari kita berdoa supaya kita mendapatkan nikmat yang maha mulia ini. Di antara doa yang diajarkan oleh Rasul SAW adalah memohon untuk bisa melihat wajah Allah pada hari kiamat di kelak syurga, di syurga kelak. Apa doanya? Allahumma inni as'aluka ladzatan nadari ila wajhik wa syauqa ila liqa'ik fi ghairi darra'in mudirrah wala fitnatin mudillah. Ya Allah, aku mohon kepadamu kenikmatan memandang wajahmu di syurga, rindu bertemu denganmu tanpa penderitaan yang membahayakan dan fitnah yang menyesatkan. Amin. Semoga Allah berikan kenikmatan ini kepada kita. Saya Arifin Nugroho. Untuk sahabat sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.